Tanganku gemetar saat menutup pintu kamar pelan-pelan. Di luar, suara suamiku terdengar jelas. Bukan memanggilku. Bukan mencariku. Ia sedang tertawa bersama ibunya. Aku bersandar di pintu, menutup mulut agar tangisku tak pecah. Air mata jatuh satu persatu ke lantai dingin. Aku ini istrimu, ibu dari anakmu, kenapa aku selalu merasa seperti orang asing di rumahku sendiri? Assalamualaikum dan halo para pendengar setia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena setiap kisah di sini dibuat dari hati untuk hati. Tulis di komentar, kamu dari kota mana? Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Pintu kamar itu kututup perlahan, hampir tanpa suara. Bukan karena aku sopan. Tapi karena aku takut, tangisku terdengar oleh mereka. Tanganku masih menempel di gagang pintu ketika suara tawa itu kembali pecah dari ruang tengah. Tawa suamiku. Tawa yang dulu hanya untukku. Sekarang terdengar hangat, tapi bukan untukku. Aduh, Dimas itu dari kecil memang gak bisa jauh dari ibunya. Suara itu, suara yang sangat kukenal, tertawa kecil penuh kemenangan. Suara Bu Ratna, mertuaku. Iya Bu, jawab Dimas santai. Makanya aku nyaman di rumah. Aku memejamkan mata. Rumah? Rumah yang mana? Rumah yang setiap sudutnya sudah kuisi dengan lelahku? Atau rumah yang setiap malam membuatku merasa seperti tamu tak diundang? Aku menyandarkan punggung ke pintu. Perlahan, kakiku melemas, tubuhku meluncur turun sampai aku terduduk di lantai dingin. Ubin itu menusuk kulit, tapi rasanya masih kalah sakit dibanding hatiku. Air mata jatuh tanpa aba-aba. Aku tidak terisak. Tidak mengeluarkan suara. Aku sudah terlalu sering menangis diam-diam sampai tubuhku hafal caranya. Beberapa menit sebelumnya, aku masih berdiri di dapur. Mengaduk sup ayam yang bahkan belum sempat kucicipi. Sup yang kubuat khusus karena Dimas bilang badannya tidak enak. Mas, supnya sudah jadi, kataku tadi dengan nada selembut yang aku bisa. Dimas tidak menoleh. Matanya tetap menatap televisi. Nanti, katanya singkat. Aku menunggu. 5 menit. 10 menit. Lalu Bu Ratna keluar dari kamarnya, berjalan ke ruang tengah, dan berkata dengan nada biasa tapi menusuk. Ngapain sih masak ribet? Orang Dimas itu gak doyan sup. Aku tersenyum. Senyum refleks seorang istri yang sudah terlalu sering disalahkan. Oh iya Bu? Dimas tadi bilang. Dimas itu dari dulu makannya sederhana, potongnya. Kamu sebagai istri harusnya lebih peka. Aku mengangguk. Selalu mengangguk. Dan sekarang, aku di sini. Menangis sendirian. Di kamar yang katanya kamar kami. Tanganku terangkat menutup mulut saat dadaku mulai sesak. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam, bukan marah, bukan sedih semata, tapi perasaan tidak dianggap. Aku istri sah. Aku ibu dari anak mereka. Tapi mengapa setiap hari aku harus merasa seolah aku hanya numpang hidup? Dari balik pintu, percakapan itu masih berlanjut. Kamu jangan terlalu nurutin Rania, kata Bu Ratna. Perempuan itu kalau dikasih hati, minta jantung. Aku tersentak. Dimas tidak langsung menjawab. Aku menahan napas. Iya Bu, aku tahu, akhirnya ia berkata. Kalimat pendek itu menghantam lebih keras dari teriakan. Jadi, selama ini aku cuma dianggap perempuan yang kebanyakan menuntut? Air mataku jatuh lagi. Kali ini lebih deras. Aku teringat wajah Arga, anak kami, yang tadi sore memeluk kakiku sambil berkata, Bunda capek ya? Pertanyaan polos itu hampir membuatku runtuh saat itu juga. Anakku yang baru 6 tahun, bisa melihat lelah yang bahkan suamiku tak mau lihat. Aku mengusap wajahku kasar. Mengambil napas dalam-dalam. Tenang, Rania, jangan sampai mereka dengar. Aku tidak ingin dipanggil lebay. Tidak ingin dibilang drama. Aku sudah terlalu sering mendengar kata-kata itu. Aku bangkit perlahan, melangkah ke tempat tidur, duduk di ujungnya. Mataku menatap cermin kecil di lemari. Perempuan di pantulan itu terlihat asing. Matanya sembab. Rambutnya diikat asal. Wajahnya pucat, seperti seseorang yang sudah lama lupa bagaimana rasanya bahagia. Ini aku, bisikku lirih.
Perempuan yang dulu bercita-cita punya keluarga hangat. Perempuan yang percaya cinta cukup untuk menaklukkan segalanya. Aku menekan dada sendiri, seolah ingin menghentikan rasa nyeri itu. Kenapa setiap malam aku harus menangis? Apa salahku sampai aku tak pernah cukup di mata mereka? Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Sekali. Pelan. Aku refleks menghapus air mata. Rania, suara Dimas terdengar dari luar. Kamu kenapa lama? Aku diam. Tenggorokanku tercekat. Lagi capek, jawabku akhirnya, berusaha terdengar biasa. Oh ya udah. Jangan lama-lama. Langkahnya menjauh. Tidak ada tanya. Tidak ada masuk ke kamar. Tidak ada pelukan. Aku tertawa kecil, tawa yang lebih mirip Ishak. Beginikah rasanya menjadi istri yang selalu berkorban? Malam itu, untuk kesekian kalinya, aku tidur dengan mata basah dan hati kosong. Dan tanpa kusadari, inilah awal dari runtuhnya diriku sebagai istri yang selalu mengalah. Pagi datang tanpa pernah bertanya apakah aku siap atau tidak. Jam dinding baru menunjukkan pukul 4.10 ketika aku membuka mata. Belum ada cahaya. Belum ada suara. Hanya sunyi, dan rasa lelah yang belum sempat pergi sejak kemarin. Aku bangun pelan, memastikan Arga masih terlelap. Wajahnya polos, napasnya teratur. Anakku tidur nyenyak, dan itu satu-satunya alasan aku tetap kuat. Aku berjalan ke dapur, menyalakan lampu kecil. Cahaya kuning temaram menyambutku, seperti saksi bisu dari rutinitas yang tak pernah berubah. Menanak nasi. Memotong bawang. Menumis bumbu. Tanganku bergerak otomatis, seperti mesin yang sudah terlalu sering dipaksa bekerja tanpa jeda. Beginilah hidupku sekarang, batinku. Bangun sebelum semua orang. Tidur paling akhir. Dan di antara itu, tak ada satupun yang benar-benar bertanya, kamu capek? Aku Rania, usia 32 tahun. Seorang istri. Seorang ibu. Dan, entah sejak kapan, seorang wanita yang lupa caranya mengeluh. Aku menikah dengan Dimas, suamiku, saat usiaku 26 tahun. Waktu itu, ia adalah laki-laki yang paling membuatku merasa aman. Dimas 35 tahun, bekerja sebagai karyawan logistik di perusahaan distribusi. Sifatnya tenang, tidak banyak bicara, dan dulu, sangat memperhatikanku. Dulu, sebelum ibunya pindah ke rumah kami. Bu Ratna datang dengan alasan sementara. Katanya, rumah lamanya sedang direnovasi. Paling cuma sebentar, kata Dimas waktu itu. Aku mengangguk, lagi-lagi mengangguk. Sebentar itu berubah jadi berbulan-bulan. Bulan berubah jadi tahun. Dan rumah ini tak pernah sama lagi. Rania, air kamar mandi kok dingin, suara Bu Ratna memecah pagi. Aku bergegas. Oh iya Bu, nanti saya cek pemanasnya. Harusnya dari tadi kamu perhatiin, katanya sambil menggeleng. Nanti Dimas masuk angin. Selalu Dimas. Selalu kebutuhan dan kenyamanan mereka. Aku menyiapkan sarapan, telur dadar, tempe goreng, sambal, dan teh hangat. Menu sederhana, tapi kubuat dengan niat terbaik. Dimas duduk di meja makan tanpa menatapku. Kok telurnya garing, katanya. Aku tersenyum tipis. Maaf Mas. Besok aku buat lebih lembut. Bu Ratna ikut menyahut. Istri itu harus tahu selera suami. Jangan asal. Aku menunduk. Menelan ludah. Menelan perasaan. Arga datang sambil mengucek mata. Bunda, aku langsung berubah. Berjongkok memeluknya. Iya nak? Kok Bunda bangun pagi terus? Pertanyaan itu sederhana. Tapi rasanya seperti ada tangan kecil yang menyentuh lukaku. Aku tersenyum. Biar Arga bisa sarapan enak. Padahal sebenarnya, aku bangun pagi karena kalau aku terlambat sedikit saja, dunia seolah runtuh dan semua mata akan menatapku penuh tuntutan. Setelah Dimas berangkat kerja, aku membersihkan rumah. Menyapu. Mengepel. Mencuci pakaian. Bu Ratna duduk di ruang tengah, menonton televisi, sesekali mengomentari caraku bekerja. Pel lantainya jangan asal. Lemari itu masih berdebu. Kamu ini kurang cekatan. Aku menjawab dengan senyum. Selalu senyum,
Di dalam hati, ada suara kecil yang berteriak. Aku juga manusia. Tapi suara itu terlalu lemah untuk keluar. Siang hari, aku menjemput Arga dari sekolah. Ia bercerita tentang gambarnya yang dipajang di dinding kelas. Bunda lihat nanti ya. Iya nak, jawabku sambil mengelus kepalanya. Saat seperti itu, aku lupa sebentar semua lukaku. Anakku adalah jeda dalam hidupku. Malam datang, dan bersamanya, lelah yang berlipat. Dimas pulang kerja dengan wajah letih. Aku menyambutnya, mengambil tasnya. Capek mas, tanyaku. Iya, jawabnya singkat. Tidak ada tanya balik. Tidak pernah ada. Saat makan malam, aku mencoba bicara. Mas, tadi Arga. Belum selesai aku bicara, Bu Ratna menyela. Anak itu terlalu dimanja. Dikit-dikit sama ibunya. Aku terdiam. Dimas mengangguk. Iya, Rania. Jangan terlalu nurutin anak. Aku menatap piringku. Nafsu makan hilang. Kenapa setiap kalimatku selalu kalah? Malam itu, setelah semua tidur, aku duduk sendiri di dapur. Lampu sudah kupadamkan setengah. Aku menatap tangan sendiri, kasar, penuh bekas sabun dan air. Tanganku bergetar. Sejak kapan aku berhenti menjadi diriku sendiri? Sejak kapan aku hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Aku ingin bercerita. Ingin dipeluk. Ingin didengarkan. Tapi aku tahu, tak ada ruang untuk itu di rumah ini. Dan tanpa kusadari, disinilah aku mulai mengerti satu hal yang pahit. Kadang, pengorbanan yang terus-menerus tidak membuat kita dihargai, justru membuat kita menghilang. Aku mulai menyadari ada yang berubah. Bukan hanya pada sikap Dimas, tapi pada caraku bernapas di rumah ini. Setiap pagi, sebelum membuka mata, dadaku sudah terasa berat. Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu, begitu kakiku menyentuh lantai, aku harus kembali menjadi perempuan yang selalu siap disalahkan. Hari itu hujan turun sejak subuh. Udara dingin merayap masuk ke sela-sela dinding rumah. Arga terbangun dengan wajah merah dan napas panas. Bunda, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku menempelkan punggung tanganku ke dahinya. Panas. Ya Allah, gumamku panik. Aku segera mengambil termometer. Angkanya membuat jantungku berdebar. 38,9 derajat. Aku menggendong Arga ke ruang tengah. Dimas masih bersiap kerja, berdiri di depan cermin, merapikan rambut. Mas, kataku cepat, Arga demam tinggi. Kayaknya harus ke dokter. Dimas menoleh sekilas. Hah? Sekarang? Iya, Mas. Panasnya tinggi banget. Bu Ratna keluar dari kamar, mendengar percakapan kami. Anak kecil MAH biasa, katanya santai. Masuk angin doang. Jangan lebay. Aku menatapnya, mencoba menahan nada. Tapi Bu, panasnya hampir 39. Dulu Dimas kecil juga sering panas, potongnya. Dikasih kompres sama minum jamu juga sembuh. Aku menoleh ke Dimas, berharap ada dukungan. Mas, ini anak kita. Dimas menghela napas, jelas tidak sabar. Aku mau berangkat kerja, Rania. Jangan bikin ribet pagi-pagi. Kalimat itu menusuk tepat di dadaku. Aku menunduk, memeluk Arga lebih erat. Tubuh kecil itu menggigil, meski panasnya tinggi. Bunda dingin, lirih Arga. Hatiku seperti diremas. Aku izin bawa Arga ke klinik ya Mas, kataku akhirnya. Dimas tidak menjawab. Ia mengambil tasnya, lalu berkata sambil berjalan keluar. Terserah. Tapi jangan drama kalau cuma panas biasa. Pintu tertutup. Aku berdiri terpaku. Bukan karena dingin. Tapi karena perasaan sendirian yang begitu nyata. Bu Ratna menggeleng-gelengkan kepala. Anak jadi cengeng itu gara-gara ibunya. Aku tidak menjawab. Aku sudah tidak punya tenaga untuk membela diri. Aku membawa Arga ke klinik naik ojek, hujan masih turun rintik-rintik. Aku memeluknya sepanjang jalan, berdoa dalam diam. Di ruang tunggu klinik, aku duduk sendiri. Melihat ibu-ibu lain ditemani suami mereka. Ada yang memijat punggung istrinya. Ada yang mengelus kepala anaknya sambil tersenyum. Aku menunduk. Air mata jatuh tanpa suara. Kenapa aku harus sekuat ini sendirian?
Dokter mengatakan Arga terkena infeksi tenggorokan. Butuh obat dan istirahat cukup. Aku mengangguk mengucapkan terima kasih lalu pulang. Sesampainya di rumah, Bu Ratna langsung bertanya. Gimana? Katanya apa? Radang, Bu. Harus minum obat, jawabku pelan. Ah, paling dokter lebay biar dapat uang. Aku menggenggam botol obat itu erat-erat. Rasanya ingin berteriak. Malamnya, Dimas pulang kerja. Arga kenapa? Tanyanya datar. Masih panas, jawabku. Dokter bilang harus istirahat total. Dimas duduk, membuka ponsel. Kamu jangan terlalu panik. Anak itu kuat. Aku menatapnya lama. Mas, suaraku bergetar, kamu tahu nggak rasanya bawa anak sakit sendirian? Di hujan? Dimas mendongak, sedikit terganggu. Ya terus aku harus gimana? Kerja aku juga capek. Kalimat itu. Selalu kalimat itu. Aku ingin menjawab. Aku juga capek. Tapi aku tidak pernah punya pilihan. Namun yang keluar hanya diam. Malam itu aku tidur di samping Arga. Setiap kali napasnya terdengar berat, aku terbangun. Jam 2 pagi, aku mendengar langkah kaki. Dimas berdiri di ambang pintu. Kamu kenapa tidur di sini? Tanyanya. Aku jagain Arga. Oh, hanya itu. Tidak ada tawaran menggantikan. Tidak ada pelukan. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan lagi tempat aman. Hari-hari berikutnya, sikap Dimas makin dingin. Ia lebih sering diam. Lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya. Aku tidak sengaja melihat layar ponselnya suatu sore. Nama perempuan muncul di notifikasi. Mayana. Pesannya singkat. Makasih ya tadi udah dengerin aku. Jantungku berdetak tak karuan. Aku tidak langsung menuduh. Aku tidak langsung bertanya. Tapi ada sesuatu yang mulai retak di dalam diriku. Malamnya, aku memberanikan diri. Mas, kataku pelan, akhir-akhir ini kamu berubah. Dimas menghela napas. Kamu terlalu sensitif, Rania. Aku tersenyum pahit. Mungkin, karena aku terlalu sering dipaksa kuat. Bu Ratna yang mendengar dari ruang tengah menyela. Perempuan itu jangan kebanyakan perasaan. Nanti suami malas pulang. Kalimat itu seperti peringatan. Aku menatap Dimas. Mas, kamu masih pulang karena aku atau karena rumah ini? Dimas terdiam. Tidak menjawab. Dan disitulah aku tahu. Konflik ini bukan lagi tentang salah paham kecil. Ini tentang aku yang perlahan dihilangkan. Di rumah yang seharusnya melindungiku. Malam itu aku menangis lagi. Tapi bukan hanya karena sedih. Aku menangis karena takut. Takut kehilangan suami. Takut anakku tumbuh melihat ibunya diinjak. Takut suatu hari nanti, aku tak mengenali diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, di dalam hatiku muncul pertanyaan yang sangat menakutkan. Kalau aku terus bertahan seperti ini, siapa yang akan tersisa dari diriku? Malam itu hujan turun deras, seolah langit ikut meluapkan amarah yang sejak lama ku pendam. Arga sudah tertidur setelah lama rewel karena panasnya belum sepenuhnya turun. Aku duduk di ruang tengah, menunggu Dimas pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.47. Biasanya aku sudah terlalu lelah untuk menunggu. Tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu di dadaku yang menuntut jawaban. Pintu terbuka. Dimas masuk dengan wajah datar, jaket masih basah. Kok belum tidur? Tanyanya singkat. Aku menatapnya lurus. Aku nunggu kamu. Ia terlihat tidak nyaman. Kenapa? Aku berdiri. Tanganku gemetar, tapi aku paksa suaraku tetap keluar. Kita perlu bicara. Bu Ratna keluar dari kamarnya, seperti sudah hafal dengan ketegangan yang sering terjadi. Ngapain ribut malam-malam? Aku menarik napas dalam-dalam. Ini urusan aku dan suamiku, Bu. Bu Ratna terdiam sesaat, lalu duduk dengan wajah tak senang. Rumah ini urusan aku juga. Aku mengabaikannya dan menatap Dimas. Mas, sejak kapan kamu berhenti peduli sama aku? Dimas menghela napas keras. Kamu mulai lagi. Jangan bilang aku sensitif, potongku, suaraku meninggi tanpa sadar. Aku capek dengar itu. Bu Ratna langsung menyela.
Lihat tuh, baru dikit udah naik nada. Pantas Dimas betah di luar. Kalimat itu. Aku menoleh pelan ke arahnya. Betah di luar, maksudnya apa, Bu? Ruangan mendadak sunyi. Dimas menegang. Apa maksud Ibu? Tanyaku lagi lebih pelan tapi tajam. Bu Ratna mendengus. Ya kamu pikir sendiri. Suami itu kalau di rumah gak nyaman, pasti cari tempat lain. Dadaku berdegup kencang. Aku menatap Dimas. Mas, kamu punya sesuatu yang mau kamu jelasin ke aku? Dimas memalingkan wajah. Jangan mulai drama, Rania. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia. Tawa seorang perempuan yang hatinya sudah terlalu penuh. Drama, ulangku. Anak kita sakit, aku sendirian. Aku dihina tiap hari. Aku dianggap gak becus. Dan sekarang aku dibilang drama. Aku melangkah mendekat. Jawab aku, Mas. Siapa Maya? Dimas terkejut. Wajahnya berubah. Kamu ngapain buka ponselku? Bentaknya. Jadi benar ada sesuatu, kataku lirih, air mata mulai mengalir. Aku tanya baik-baik, siapa dia? Bu Ratna berdiri. Dimas, gak usah jelasin apa-apa. Istri itu gak boleh ngatur-ngatur. Aku berbalik cepat. Bu, selama ini saya diam karena saya hormat. Tapi jangan ajari saya kehilangan harga diri. Ruangan itu membeku. Dimas menatapku seperti baru melihatku untuk pertama kali. Kamu berani sekarang? Aku mengangguk, air mataku jatuh. Iya. Karena aku sudah terlalu lama pengecut. Aku menatap mereka berdua. Aku bukan pembantu. Aku bukan anak kecil. Aku istri kamu, Mas. Ibu dari anak kamu. Suaraku pecah. Tapi setiap hari aku diperlakukan seperti beban. Bu Ratna menunjukku. Perempuan kalau banyak mulut itu sumber masalah. Aku menggeleng. Bukan, Bu. Perempuan yang terus dipaksa diam, itu yang akhirnya hancur. Dimas mengusap wajahnya kasar. Aku capek, Rania. Di rumah isinya cuma keluhan kamu. Aku terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara paling jujur yang pernah keluar dari mulutku. Karena aku tidak pernah didengar. Aku berjalan ke kamar, mengambil ponsel Dimas yang tertinggal di meja. Tanganku gemetar saat membuka pesan itu, yang selama ini kutahan untuk tidak kubaca. Pesan demi pesan. Curhat. Tawa. Perhatian yang dulu pernah jadi milikku. Air mataku jatuh ke layar. Aku cuma tempat dia cerita, kata Dimas cepat. Gak lebih. Aku menatapnya. Cerita yang seharusnya kamu ceritakan ke istrimu. Bu Ratna memotong. Kalau istri gak bisa jadi tempat nyaman, salah siapa? Aku berbalik dengan mata merah. Salah siapa rumah ini berubah jadi neraka buat saya? Aku menunjuk dadaku sendiri. Setiap malam aku nangis, Bu. Di kamar. Sendirian. Apa itu juga salahku? Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Dimas mendekat. Rania, aku gak tahu kamu separah ini. Aku tertawa pahit. Itu karena kamu tidak pernah mau tahu. Aku melangkah mundur. Aku capek berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Dimas terdiam lama. Apa maumu sekarang? Aku mengusap air mata. Aku cuma mau dihargai. Bu Ratna mendengus. Kalau gak sanggup ya pergi saja. Kalimat itu meluncur ringan, tapi menghancurkan. Aku menatapnya, lalu Dimas. Kalau aku pergi, kamu bakal nahan aku? Dimas tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Dadaku terasa kosong. Bukan karena sedih lagi. Tapi karena sesuatu di dalam diriku akhirnya mati. Aku mengangguk pelan. Baik. Aku berjalan ke kamar. Menutup pintu. Di balik pintu itu, aku bersandar dan menangis terisak. Bukan tangis minta dikasihani. Tangis perpisahan dengan diriku yang lama. Perempuan yang selalu mengalah. Perempuan yang percaya diam bisa menyelamatkan segalanya. Malam itu aku sadar satu hal yang pahit. Aku bisa bertahan, tapi aku tidak lagi hidup. Dan saat itu pula, sebuah keputusan mulai tumbuh di dalam hatiku. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Malam itu aku tidak langsung tidur.
Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap dinding kosong yang selama ini menjadi saksi diam tangisku. Jam berdetak pelan. Setiap detiknya terasa berat, seolah waktu pun enggan bergerak bersamaku. Dari kamar sebelah, napas Arga terdengar teratur. Anakku masih tertidur, tidak tahu bahwa dunia kecilnya sedang berada di ambang perubahan besar. Aku berdiri pelan, membuka lemari. Tanganku menyentuh pakaian-pakaian yang kususun rapi selama bertahun-tahun, bukan karena aku rapi, tapi karena aku takut jika rumah ini terlihat berantakan, semua kesalahan akan kembali jatuh kepadaku. Aku mengambil satu tas besar. Bukan koper. Tas yang biasa kupakai mudik. Tanganku gemetar saat mulai melipat baju Arga. Kaos kesayangannya. Celana kecil dengan gambar mobil. Seragam sekolahnya. Air mata jatuh mengenai kain itu. Maaf nak, bisikku lirih. Bunda belum bisa kasih rumah yang tenang buat kamu. Aku berhenti sejenak, napasku tersengal. Dadaku sakit, bukan seperti tertusuk, tapi seperti diremas dari dalam. Apa aku egois? Apa aku terlalu lemah sebagai istri? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, saling bertabrakan. Aku menoleh ke arah pintu kamar. Tak ada langkah kaki. Tak ada suara Dimas. Ia tidak datang. Tidak mengetuk. Tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Dan disitulah aku sadar. Jika aku pergi malam ini, mungkin hanya aku yang merasa kehilangan. Aku duduk di lantai, memeluk tas itu. Kenangan datang bertubi-tubi. Hari pertama menikah. Wajah Dimas yang tersenyum saat mengucap ijab kabul. Janji untuk saling menjaga. Kemana semua itu pergi? Aku bangkit, berjalan ke kamar Arga. Ku taatik rambutnya pelan. Bunda, gumamnya dalam tidur. Satu kata itu menghancurkan sisa pertahananku. Aku duduk di sampingnya, mengelus pipinya. Bunda di sini, nak. Air mataku jatuh ke spray. Aku harus kuat. Bukan hanya untukku, tapi untuk dia. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku belum tidur sama sekali. Aku membuat sarapan seperti biasa. Rutinitas yang sudah mendarah daging. Bu Ratna keluar kamar lebih dulu. Kok pagi-pagi ribut, tanyanya. Aku menoleh pelan. Saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Ia terdiam, lalu mendengus. Drama lagi. Aku tersenyum kecil, senyum yang berbeda. Tidak lagi penuh ketakutan. Bukan drama, Bu. Ini keputusan. Dimas keluar kamar tak lama kemudian. Matanya sembab, entah karena kurang tidur atau hal lain. Kamu serius? Tanyanya. Aku mengangguk. Aku butuh ruang, Mas. Aku butuh bernapas. Terus aku gimana? Tanyanya cepat. Aku menatapnya lama. Selama ini, kamu pernah mikirin aku gimana? Dimas terdiam. Bu Ratna langsung memotong. Perempuan keluar rumah itu aib. Aku menatapnya lurus. Yang aib itu, membiarkan perempuan hancur pelan-pelan. Ruangan itu sunyi. Aku menggendong Arga yang sudah bangun. Ia memeluk leherku erat. Kita mau kemana, Bun? Tanyanya polos. Aku tersenyum, menahan tangis. Kita mau ke tempat yang bikin Bunda dan Arga bisa istirahat. Dimas melangkah mendekat. Kamu gak bisa pergi begitu saja. Aku menghela napas. Aku pergi karena selama ini aku tidak pernah ditahan. Kalimat itu membuat Dimas terpaku. Aku mengambil tas, melangkah menuju pintu. Bu Ratna berkata dingin, kalau kamu keluar sekarang, jangan harap dipanggil balik. Aku berhenti sejenak, lalu menjawab pelan. Yang aku harapkan cuma satu, tidak menangis setiap malam. Aku membuka pintu. Udara pagi menyambutku. Dingin, tapi jujur. Langkahku terasa berat, tapi anehnya, dadaku sedikit lebih ringan. Di dalam mobil online, Arga tertidur di bahuku. Aku menatap jalanan yang perlahan menjauh dari rumah itu. Rumah yang kubangun dengan pengorbanan. Rumah yang tak pernah benar-benar menjadi tempat pulang. Sesampainya di rumah orang tuaku, pintu dibuka oleh ibuku. Ia langsung memelukku tanpa bertanya apapun. Tangisku pecah di pelukannya. Ibu, hanya itu yang bisa kuucapkan. Ibuku mengusap kepalaku. Capek ya, nak? Satu kalimat itu. Kalimat yang tak pernah kudengar bertahun-tahun.
Hari-hari berikutnya terasa asing. Tidak ada suara menyalahkan. Tidak ada tatapan menghakimi. Aku tidur lebih nyenyak, meski sering terbangun dengan rasa bersalah. Dimas menghubungiku. Kadang menelpon. Kadang hanya pesan singkat. Aku kangen Arga. Kamu kapan pulang? Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku membaca pesan itu lama. Tidak langsung membalas. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku ingin kembali karena cinta, atau karena takut? Malam itu aku menatap pantulan wajahku di cermin. Aku masih Rania. Istri. Ibu. Tapi aku juga perempuan yang akhirnya berani mengambil satu langkah kecil. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan aku tahu, keputusan ini belum berakhir. Karena masih ada satu bab terakhir. Yang akan menentukan segalanya. Hari-hari di rumah orang tuaku berjalan lebih lambat. Tidak ada suara piring dibanting. Tidak ada komentar yang membuat dadaku mengeras sebelum pagi benar-benar dimulai. Aku bangun pukul 6. Bukan karena takut dimarahi. Tapi karena tubuhku akhirnya cukup istirahat untuk bangun sendiri. Arga terlihat berbeda. Ia lebih banyak tertawa. Tidurnya lebih nyenyak. Dan yang paling menusuk hatiku, ia tidak lagi sering bertanya tentang ayahnya. Seolah anak sekecil itu sudah belajar satu hal penting. Tidak semua pertanyaan punya jawaban yang aman. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, ponselku bergetar. Dimas menelepon. Aku menatap layar itu lama. Nama yang dulu membuat jantungku berdebar. Kini hanya membuat dadaku terasa penuh. Aku mengangkatnya. Rania, suaranya terdengar pelan. Tidak marah. Tidak juga hangat. Seperti seseorang yang kelelahan. Iya, Mas. Kamu sehat? Tanyanya. Pertanyaan sederhana itu hampir membuatku menangis. Sehat, jawabku jujur. Arga gimana? Baik. Hening di antara kami. Aku mikir banyak hal, katanya akhirnya. Rumah jadi sepi. Aku tersenyum kecil, pahit. Selama ini rumah itu juga sepi buat aku, Mas. Bedanya, aku yang tinggal di dalamnya. Ia tidak langsung menjawab. Ibu sering nanyain Arga, lanjutnya. Aku menutup mata sejenak. Ibu nanyain Arga, atau nanyain aku? Dimas terdiam lama. Rania, suaranya turun, aku salah. Kalimat itu, yang dulu kutunggu bertahun-tahun. Tapi anehnya, sekarang tidak lagi terdengar seperti penyelamat. Aku tahu, jawabku pelan. Aku gak pernah benar-benar dengerin kamu, katanya. Aku pikir kamu kuat. Aku pikir kamu biasa aja. Aku menghela napas. Aku kuat karena terpaksa, Mas. Bukan karena aku tidak sakit. Hening kembali. Kamu mau balik? Tanyanya akhirnya. Nanti kita perbaiki pelan-pelan. Aku menatap langit sore. Awan bergerak perlahan, seperti hidupku sekarang. Aku belum tahu, jawabku jujur. Untuk pertama kalinya, aku pengen mikirin diriku sendiri dulu. Ia menarik napas panjang. Aku takut kehilangan kamu. Kalimat itu menusuk. Tapi juga membuka luka lama. Aku sudah lama merasa hilang, Mas, kataku. Dan waktu itu, kamu tidak takut. Percakapan itu berakhir tanpa keputusan. Tanpa janji. Malamnya, aku duduk di kamar, menulis sesuatu di buku kecil. Bukan surat untuk Dimas. Bukan keluhan. Aku menulis untuk diriku sendiri. Tentang perempuan yang dulu percaya bahwa cinta berarti menahan segalanya. Tentang ibu yang lupa bahwa anaknya belajar dari caranya diperlakukan. Tentang diriku, yang akhirnya berani bertanya, aku mau hidup seperti apa? Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang. Ia berdiri di ruang tamu, wajahnya tegang. Aku hampir tidak mengenalinya, tanpa nada tinggi, tanpa tatapan merendahkan. Aku cuma mau lihat cucuku, katanya singkat. Aku mempersilakan. Arga memeluknya, tapi tidak lama. Ia kembali ke sisiku. Aku melihat sesuatu di mata Bu Ratna. Bukan amarah, tapi kehilangan kendali. Kamu kelihatan berubah, katanya padaku. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena sekarang aku didengar. Ia tidak membalas. Hanya mengangguk pelan.
Sebelum pergi, ia berkata satu kalimat yang tidak pernah kubayangkan akan keluar darinya. Mungkin ibu juga salah. Aku tidak menjawab. Bukan karena dendam. Tapi karena aku tahu, pengakuan tidak selalu berarti perubahan. Malam itu, Arga bertanya sebelum tidur. Bunda, kita pulang ke rumah ayah lagi? Aku mengelus rambutnya. Kamu kangen? Ia mengangguk pelan. Aku menahan napas. Kita lihat nanti ya, Nak. Kalau Bunda sedih lagi gimana? Tanyanya polos. Pertanyaan itu menghentikan waktu. Aku memeluknya erat. Bunda janji, Bunda gak akan tinggal di tempat yang bikin Bunda nangis tiap malam lagi. Ia tersenyum. Kalau gitu aku ikut Bunda aja. Air mataku jatuh. Malam semakin larut. Aku berdiri di depan cermin. Perempuan di pantulan itu masih sama. Masih Rania. Tapi ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi takut kehilangan. Karena ia sudah tahu rasanya kehilangan dirinya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana akhir pernikahanku. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali atau memilih jalan lain. Yang aku tahu hanya satu. Aku adalah istri. Aku adalah ibu. Tapi aku juga manusia. Dan aku tidak ingin menangis setiap malam. Hanya demi mempertahankan sesuatu yang perlahan membunuhku. Cerita ini belum selesai. Karena hidup jarang memberi akhir yang benar-benar rapi. Dan mungkin di luar sana ada perempuan lain yang sedang berada di persimpangan yang sama. Jika kamu adalah salah satunya, ketahuilah satu hal. Kamu tidak sendirian.